Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu ICBP, yang kedua INDF, dan yang ketiga yaitu UNVR. Oke, kita langsung lanjut saja ke saham yang pertama yaitu ICBP. Saham ICBP hari ini naik 2,70%. Setelah beberapa hari, saham ICBP mengalami penurunan secara signifikan. Bagaimana dengan prospek saham ICBP? Kalau diperhatikan, saham ICBP ini sudah mulai melakukan perlawanan. Kita bisa lihat dari histori tanggal 1 Juni 2021. Di sini saham ICBP mengalami penurunan signifikan juga dari tanggal 4 Juni sampai 18 Juni. Dan akhirnya dia rebound di 21, naik sampai di tanggal 13 Juli 2021, yaitu sampai di harga 9.000. Yang supportnya sebelumnya di 7.600. Kita juga bisa lihat dari histori sebelumnya ketika saham ICBP ini mengalami penurunan drastis, yaitu di bulan Maret 2020, saham ICBP juga menunjukkan penurunan drastis dan akhirnya rebound dengan tinggi. Begitu juga di Juni 2020. Itu artinya apa? Saham ICBP menunjukkan tanda-tanda rebound. Itu juga bisa dilihat dan didukung oleh indikator stokastik. Ini, lingkaran di bawah ini. Stokastik dari ICBP ini sudah menunjukkan tanda-tanda crossline, tapi masih lemah. Crossline yang kuat itu bisa dilihat dari crossline yang sudah melewati angka 20. Di angka 20 ini artinya para investor dan trader sudah mulai masuk. Jika dilihat dari Bollinger Band-nya juga, saham ICBP ini sudah berada di bawah. Jadi untuk teman-teman trader bisa mengambil keputusan dengan indikator-indikator dan histori ini. Apabila besok ICBP menunjukkan rebound, kenaikan atau candle hijau, kemungkinan besar ICBP akan naik secara signifikan seperti histori-histori sebelumnya. Ketika ICBP turun dalam, ketika dia rebound, dia akan juga naik tinggi. Saham ICBP ini dipengaruhi dengan pandemi ya, berapa tahun terakhir ini, makanya harga sahamnya turun. Tapi tenang saja, perusahaan ICBP ini merupakan perusahaan yang kuat permodalannya. Apalagi dengan pandemi yang sudah mau berakhir, kemungkinan besar saham ICBP ini akan tinggal menunggu momen. Untuk teman-teman para trader, untuk masuknya kalau bisa secara bertahap, jangan kalap. Memang kalau stokastik, kalau posisinya sudah di oversold, kadang-kadang kita mengambil keputusan secara kalap dengan secara all in, tapi jangan all in, kalau bisa secara bertahap. Apapun bisa terjadi di dunia saham. Untuk lebih pastinya mungkin besok kita lihat untuk candle berikutnya, apabila dia hijau kembali, kemungkinan besar dia akan rebound seperti histori-historinya. Oke, untuk teman-teman dari indikator ini silahkan mengambil keputusan. Semua keputusan ada di tangan para trader masing-masing. Indikator ini hanya memberikan gambaran dan dasar keputusan yang
teman-teman akan ambil. Kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu INDF. Saham INDF hari ini naik 3,49%, yaitu di 5.925. Saham INDF sama juga dengan saham ICBP mengalami penurunan secara signifikan beberapa hari terakhir. Tetapi hari ini dua-duanya sama-sama rebound. Saham INDF ini mirip juga secara candle dengan saham ICBP. Hari ini rebound dengan didukung dengan stokastik juga berada sudah di oversold. Oversold itu artinya sudah jenuh jual. Biasanya di sini para trader, para investor sudah mulai mencari momen untuk masuk. Tapi teman-teman, untuk melihat di stokastiknya ini memang sudah di oversold, tapi belum crossline ke atas. Apabila besok saham INDF ini juga naik lagi, candle hijau lagi, kemungkinan besar saham INDF ini juga rebound seperti saham ICBP. Kalau dilihat dari historinya juga, saham ICBP mirip ya dengan saham INDF. Dia di bulan Juni juga sama dengan ICBP tadi, mengalami penurunan secara signifikan. Setelah itu dia juga naik secara signifikan. Yang ini juga, yang di tanggal 27 Mei 2020 juga sama. Apabila dilihat dari historinya, dilihat dari indikatornya, kemungkinan besar saham INDF ini juga akan rebound secara signifikan. Untuk para trader, bisa masuk secara bertahap, harus cermat, karena uang itu susah dicari. Tapi untuk para investor, ini merupakan harga 4-5 tahun yang lalu. Perusahaan ICBP dan INDF ini bukan perusahaan yang buruk ya. Perusahaan yang bagus karena kebetulan saja ada pandemi dari 2020 sampai 2021 dan 2022 ini. Semua perusahaan mengalami penurunan kinerja sebagian besar. Tidak terkecuali dengan saham INDF ini. Juga ikut kena serangan pandemi. Daya beli masyarakat juga kurang. Jadi mengalami penurunan secara nilai saham perusahaan INDF. Jika dilihat dari pandemi ini yang kabarnya sudah mau berakhir, di mana-mana berita sudah juga menunjukkan berita-berita positif dengan akan berakhirnya pandemi ini. Kemungkinan besar juga saham INDF ini menunggu momen. Untuk teman-teman, tetap secara cermat untuk mengambil keputusan. Tidak ada keputusan yang sempurna, setidaknya usahakan cuan dari trading-tradingnya. Di sini kita bisa lihat dari indikator-indikator dan histori, kita bisa mengambil keputusan di posisi mana kita masuk. Oke, untuk saham INDF mungkin sekian saja, karena dia posisinya sama dan sedikit mirip dengan ICBP. Apabila besok dia rebound, menunjukkan candle hijau, 2 candle hijau hari ini dan besok, kemungkinan besar saham INDF ini akan rebound. Kalau diperhatikan mungkin dia akan menuju di 6.200. Karena 6.200 ini merupakan
resisten ya. Resisten yang kuat. Kenapa resisten yang kuat? Karena saham INDF ini sempat sideways antara 6.200 sampai di 6.650, naik turun. Ini dari November 2021 sampai 2 Februari 2022, yaitu di sini dia jebol ya. Supportnya 6.200, langsung 2 support dia jebol. Support secara Fibonacci retracement dia jebol 2 kali, dan akhirnya dia mantul di 5.725. Semoga ini kesempatan baik untuk yang ingin masuk di INDF. Semoga ini harga terakhir, harga murah yang kita lihat di tahun ini. Kemungkinan perusahaan juga sudah menyiapkan strategi-strategi yang baik ya untuk menyambut kabar-kabar beritanya berakhirnya pandemi ini. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham INDF. Semoga indikator-indikator ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu UNVR. Saham UNVR hari ini turun 2,04% di nilai 3.360. Bagaimana prospek saham UNVR? Saham UNVR ini sudah terlalu lama mengalami penurunan atau downtrend. Sempat rebound di Oktober 2021 itu sampai di 5.420 saham UNVR downtrend lagi sampai hari ini di 3.360. Saham UNVR ini sangat-sangat terdampak dengan adanya pandemi ya. Jika dilihat dari laporan keuangannya juga di kuartal 4 ini juga mengalami penurunan. Jika dilihat dari candlenya juga saham UNVR ini belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Untuk teman-teman jika ada atau lagi mengecek saham UNVR ini atau lagi ingin masuk, mohon bersabar, jangan buru-buru karena posisi saham UNVR ini lagi downtrend kuat ya. Kalau dilihat juga dari stokastiknya memang sudah oversold. Oversold bukan berarti sudah boleh masuk, tapi oversold-nya ini sangat lemah. Oversold yang kuat dan bertenaga itu bisa kita lihat apabila dia sudah crossline dan menyentuh angka 20. Itu berarti crossline yang sudah bertenaga dan didukung dengan tanda-tanda rebound, yaitu seperti 2 candle hijau, didukung dengan asing masuk, bisa juga nanti juga didukung dengan kondisi ekonomi lainnya seperti berakhirnya pandemi. Tapi untuk sekarang secara pribadi belum merekomendasikan. Harus bersabar. Kalau bisa jangan ambil keputusan untuk masuk dulu, bisa dicermati dulu sampai ada tanda-tanda memang menunjukkan saham ini akan rebound. Saham UNVR ini sudah sangat-sangat dalam turunnya, mungkin sekitar 50-60%-an sudah ini. Dari harga stock split dari harga 8.000. Cukup sekian video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.